Shalom, perkenalkan nama saya Justin Situmeyang, NIM 120450061, Prodi Sains Data dari kelas RC kelompok 3 Agama Kristen Protestan. Saat ini saya akan menjelaskan materi minggu pertama dengan judul Siapakah Kristus? Untuk pengantarnya dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan olehnya pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk pertanyaan, siapa Yesus? Berdasarkan Alkitab ada 3 jawaban. Yang pertama, Yesus lebih dari sekedar nabi. Dan yang kedua, Yesus lebih dari guru yang baik. Dan yang ketiga adalah Yesus lebih dari manusia yang saleh. Kalau menurut saya, Yesus adalah contoh dan panduan saya, panutan. Itu adalah jawab yang saya dapat dari ayat Markus 8 ayat 29. Kedua adalah pengakuan Yesus dan pernyataannya. Pertama dari Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita bisa tahu bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Yang kedua dari Yohanes 14 ayat 6, Orang yang sudah melihat Aku sudah melihat Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, maka orang yang melihat Dia adalah sudah melihat Bapa juga. Yang ketiga Yohanes 13 ayat 13. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kita tahu bahwa siapakah Yesus? Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa tidak orang yang dapat ke Bapa tanpa melalui Dia. Yang berikutnya terdapat dalam Yohanes 13 ayat 13 juga, Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi kita tahu siapa Yesus itu adalah Guru dan Tuhan. Dan terakhir terdapat dalam Yohanes 12 ayat 22, Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi kita mengetahui bahwa Yesus dan kami adalah satu. Karena kita telah memberi kemuliaan kepadanya, kemuliaan yang secara kita beribadah dan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pengakuan penting. Apa itu pengakuannya? Pertama adalah menentukan sikap. Itu sangat penting karena sikap kita itu terlihat sebagai contoh. Yang kedua adalah menentukan sejauh mana kita taat sama Dia. Dan ketiga, melakukan kehendak-Nya. Keempat, menentukan kualitas rohani kita dan kelima, inti kegerakan misi, yaitu misi menyebarkan Injil-Nya. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kesimpulannya bahwa pengakuan Kristus sebagai Tuhan dan Sang Juru Selamat tidaklah cukup melalui perkataan, namun ada perbuatan atau tindakan yang benar-benar mencerminkan pengajaran kekristenan berdasarkan Alkitab dan teladan hidup Yesus sebagai pengikutnya, kita sebagai pengikutnya. Mungkin itu kesimpulan untuk minggu pertama dengan judul Siapa Yesus. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Hanses Tompul dengan NIM 120130145 dari program studi Teknik Elektro dari kelas Agama Protestan RC kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertemuan kedua, yaitu tentang doktrin keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sebelum masuk ke materi keselamatan dalam Yesus Kristus, kita yang pertama harus mengetahui beberapa masalah-masalah besar dari kita sebagai manusia, yaitu yang pertama ada ketidakpastian, ketidakmampuan, lalu kemudian ada kekecewaan, bahkan frustasi yang mendalam, atau penderitaan lahir dan batin. Dari segala masalah ini akan timbul yang namanya dosa. Dari dosa ini akan mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Allah yang bisa berakibat kematian. Selanjutnya, setelah mendapat dosa ini, kita sebagai manusia sudah pasti akan mencari Allah sebagai solusi dari dosa-dosa kita.
tapi manusia terkadang mencari Allah dengan caranya, seperti tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6, yang berbunyi, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun lenyap oleh angin. Lalu atas segala dosa ini, atas segala perkara ini, atas segala masalah ini, apa solusinya? Solusinya itu terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang terakhir, setelah kita tahu bahwa ada solusi dari permasalahan ini, kita harus tahu bagaimana menerima keselamatan ini. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yang artinya, jikalau engkau ingin keselamatan, maka bukakanlah pintu hatimu, dan percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, saya Eliaman Ernest Nibaho, NIM 12021096 dari Program Studi Teknik Sipil. Di sini, saya mengemban tugas untuk mempresentasikan modul 3 dengan judul Kehidupan Kristen yang Dinamis atau Bertumbuh dalam Kristus. Apa itu keselamatan? Keselamatan tidak dapat diterjemahkan, di mana artinya keselamatan itu sifatnya mutlak. Keselamatan memiliki sifat partikularistik dan mengandung makna yang universal, sehingga konsep keselamatan berdasarkan Alkitab tidak hanya diberikan pada orang Yahudi saja, namun bisa juga diterapkan pada orang non-Yahudi. Setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Artinya, Allah telah memberikan keselamatan kepada umatnya yang percaya. Maka kita sebagai umat Allah atau sebagai orang Kristen harus menunjukkan atau membuktikan bahwa kita telah diselamatkan. Di mana telah diselamatkan, kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Hal apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh dalam Kristus? Yakni yang pertama, 1. Keinginan bertumbuh atau biji yang baik. Kedua, hubungan yang intim dengan Allah atau akar yang kuat. 3. Firman Allah atau makanan atau nutrisi. 4. Latihan praktik firman Tuhan. 5. Persekutuan. Yang keenam, pelayanan atau aktivitas fisik dan fungsi otak. Yang ketujuh, komitmen untuk bertumbuh atau perawatan dan waktu. Demikian video presentasi yang saya buat. Saya pamit undur diri. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jenny Oktavia Sinaga, NIM 124440050 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertemuan minggu keempat, hidup oleh iman. Iman ialah kepercayaan, keyakinan memberi pengaruh kepada manusia. Iman itu bersifat pribadi. Definisi iman Kristiani itu tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 yang berisikan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mengapa kita harus beriman? Iman itu menghasilkan pengharapan. Iman menolong kita untuk memahami di mana kita saat ini, apa yang harus kita lakukan, dan menuntun langkah dengan pasti. Menolong kita dan memberikan pengharapan. Karena iman, kita dapat bersyukur atas apapun keadaan kita saat ini. Iman mengajarkan kita untuk melangkah pasti. Iman itu timbul dari sikap tindakan yang menjadi dasar hidup kita. Karena iman, maka kita bersyukur atas apapun keadaan kita saat ini.
Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hakikat pencobaan. Pada 1 Korintus 10 ayat 13 dijelaskan bahwasanya percobaan-percobaan yang dialami manusia merupakan pencobaan biasa yang tidak membebaskan kemampuan manusia. Serta pada 1 Yohanes 5 ayat 4 dijelaskan iman yang dimana mengalahkan kemenangan dunia. Soalnya dalam kata dalam perang ada area perang, musuh, senjata, berjuang, strategi dan menang. Kita mengajarkan ada 3 musuh kita. Yang pertama iblis, kedua dunia dan hawa nafsu. Musuh nomor 1 yaitu iblis. Iblis menipu serta mencoba dan menggoda manusia dengan menanamkan mimpi-mimpi jahat dalam pikiran hati manusia. Senjata kita yaitu bahwasannya senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jaminan kemenangan yaitu tunduk dan berserah pada Kristus, dan juga iblis akan takut pada kita apabila kita injil dengan Kristus melalui berdoa, memuji dan menyembah Tuhan serta mengharap firman Tuhan. Musuh nomor 2 yaitu dunia, di mana ada sesuatu di dalamnya, dan juga cenderung menyesatkan manusia dengan perdosaan melalui pergaulan yang jelek, kesenangan, daging dan ambisi. Kemenangan atas manusia yaitu beriman kepada Kristus seperti dijelaskan pada 1 Yohanes 5 ayat 4-5, di mana intinya yaitu inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yang ketiga, musuh nomor 3, hawa dan suatu kedagingan. Kedagingan adalah kecenderungan melakukan yang jahat terdapat dalam diri manusia, yang mana sesuai dengan keinginan daging kita dan juga keinginan roh yang bertentangan. Dalam ini jadikan Yesus sebagai Tuhan penguasa dalam diri kita. Perkenalkan, nama saya Lena Sri Lestari Siombing dengan NIM 120250071 dari Program Studi Teknik Lingkungan. 6. Karakter. Karakter didefinisikan sebagai penggabungan terpadu dari temperamen dan kecenderungan perilaku yang menghasilkan tindakan, reaksi, dan kebiasaan. Karakter dipengaruhi dan dibentuk oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri atau keinginan diri kita. Pengaruh dari dalam diri kita untuk membentuk suatu dari karakter. Yang kedua, faktor eksternal. Sangat berpengaruh dikarenakan ini meliputi ruang lingkup kita, yaitu tempat tinggal dan orang-orang di sekitar kita. Karakter kekristenan. Yang pertama ada senang diajar, kemudian penuh kasih dan perhatian, rendah hati, berkata jujur, mengutamakan orang lain, menghormati sesama, takut akan Allah, dan berpikir positif. Salah satu karakter yang harus terlihat yaitu kerendahan hati dan integritas. Sama seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5, demikian juga kamu hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang yang tua dan semua orang. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ujian dari karakter. Saat kita sendiri, kemudian saat kita sedang dalam tekanan, saat orang-orang memperlakukan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tanggapan seseorang terhadap tekanan yang diterima pada situasi yang sulit, dan saat mengalami atau merasa penolakan. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Niko Hanses Tompul dengan NIM 120130145 dari Program Studi Teknik Elektro dari kelas Agama Protestan RC kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 yaitu tentang ibadah dan otoritas firman Allah. Yang pertama, makna ibadah. Makna ibadah menurut Martin Luther sebagai berikut. Ibadah adalah saat di mana Allah pengasih berbicara kepada manusia melalui firman yang kudus, dan giliran kita berbicara kepadanya dalam doa dan nyanyian pujian. Nah, hal yang paling penting dalam ibadah ini adalah penyampaian firman Tuhan.
tentunya kita harus tahu dulu apa sebenarnya manfaat dari firman Tuhan. Manfaat dari firman Tuhan ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, setelah mengetahui manfaat dari firman Tuhan, kita pasti akan mempelajari lebih dalam tentang firman Tuhan. Nah, sebenarnya apa manfaat dari mempelajari firman Tuhan ini? Mempelajari firman Tuhan ada berbagai manfaat. Yang pertama, membuat iman dan karakter bertumbuh. Yang artinya, jika kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, kita akan lebih dewasa dalam iman, kita dapat membuat karakter lebih baik, dan juga memperoleh pengajaran-pengajaran yang baru. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya adalah membuat kita lebih cerdas dan lebih unggul. Nah, salah satu pilar kehidupan kita sebagai Kristiani yang terpenting dalam belajar firman Tuhan meliputi mendengar, membaca, mempelajari, menghafal atau merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jadi ada banyak cara untuk kita belajar firman Tuhan ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah tujuan memahami firman Tuhan. Sudah pasti kita harus memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Begitu pula dalam mempelajari firman Tuhan, kita harus punya tujuan. Nah, apa sih tujuan kita dalam mempelajari firman Tuhan itu? Jadi tujuannya adalah yang pertama, menumbuhkan kebiasaan memahami Alkitab. Yang kedua, terdorong dan termotivasi untuk menetapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memelihara iman. Yang keempat, memberi semangat untuk menceritakan firman Tuhan ke orang lain. Yang ketiga, itu dapat menolong orang lain dalam mempelajari Alkitab atau firman Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.